Hello Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Caitlyn resmi menjadi Ratu Klan Medusa dan menyatukan 8 suku di bawah kekuasaannya. Dia bahkan mulai merencanakan balas dendam terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Di sisi lain, berbagai kekuatan besar mulai bergerak. Pavilo pembakaran dupa diam-diam menyusup ke istana bawah tanah untuk menyelamatkan Yanqi. Klan jiwa dan dunia hantu juga mulai ikut campur demi kepentingan mereka. Akhirnya, Xiaoyan dan Mu Yingying muncul di dunia magma misterius di dalam istana bawah tanah. Tempat sebuah rahasia besar menunggu di puncak tangga batu. Xiaoyan melihat sekeliling dan menyadari bahwa selain bebatuan tidak ada apapun di tempat itu. Di bawah hanya terlihat lahar panas, sehingga satu-satunya jalan yang mungkin adalah menaiki tangga batu menuju ke atas. Karena itu dia mengusulkan kepada Mu Yingying, bagaimana kalau kita naik ke atas dan melihatnya? Mu Yingying yang pikirannya hanya tertuju pada kakaknya tidak terlalu memikirkan keadaan sekitar. Dia segera menjawab dengan singkat, "Ayo pergi." Keduanya kemudian menaiki tangga batu itu. Langkah demi langkah terdengar jelas. Tap, tap, tap. Xiaoyan sempat mengira tangga tersebut menyimpan jebakan berbahaya. Tetapi ternyata mereka bisa naik tanpa hambatan hingga mencapai puncak. Namun begitu sampai di atas, mereka berdua langsung tertegun oleh pemandangan di depan mata. Di ruangan itu tersusun ratusan senjata. Pedang, tombak, golok, halberd, kapak kait, hingga garpu tempur. Setiap senjata memancarkan aura ganas yang samar, menandakan bahwa semuanya merupakan karya seorang ahli penempa tingkat tinggi. Di sekitar ruangan juga terdapat berbagai meja penempaan, tungku peleburan, serta alat-alat khusus untuk menempa senjata. Melihat susunan itu, Xiaoyan menyimpulkan dengan heran, apakah ini lantai kedua dari istana bawah tanah? Tempat ini jelas bukan ruang penyimpanan harta, melainkan bengkel penempaan senjata yang sangat lengkap. Saat mereka masih mengamati ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara malas dari atas. Seorang pria parubaya muncul seolah baru bangun dari tidur siang. Dia berjalan mendekat sambil mengeluh. "Siapa kalian? Tidak tahu apa kalau kalian mengganggu waktu istirahat orang?" Pria itu mengenakan pakaian pandai besi, tubuhnya kekar dengan otot yang padat. Dari auranya, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan tersenyum sopan dan berkata, "Kamu tidak sengaja lewat di sini." Pria itu mendengus tidak percaya. "Lewat? Kau pikir aku akan percaya? Bocah, jangan pura-pura bodoh. Kalau ada urusan, katakan saja." Meski berbicara keras, dalam hatinya dia merasa bahwa pemuda di depannya tidak sederhana kelihatannya. Pria itu sebenarnya adalah Master Lu, penempa senjata nomor 1 di wilayah Xuantian. Kekuatannya telah mencapai Kaisar Do bintang 9 beringkat 5. Sementara kemampuan menempa senjatanya berada di tingkat 9. Hanya selangkah lagi menjadi ahli artefak abadi. Melihat Xiaoyan dan Mu Yingying yang tampak bingung, pria itu akhirnya berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri. Aku seorang penempa. Orang-orang memanggilku Master Lu." Mendengar nama itu, Xiaoyan langsung terkejut. Apakah senior adalah Master Lu yang dikenal sebagai penempa nomor 1 di Xuantian? Dia pernah mendengar nama itu berkali-kali dari Zulau. Bahkan seorang bangsian seperti Zulau pun sangat memuji kemampuan Master Lu. Master Lu tersenyum bangga. "Ya, memang aku orangnya." Di luar sana, orang-orang hanya tahu bahwa Master Lu membuka toko pandai besi di kota Xuanling. Namun sebenarnya itu hanya kedok. Jika seseorang ingin memintanya membuat senjata, harga yang diminta sangat tinggi. Bahkan tidak kalah dari seorang alkemis. Dan bahkan harus disiapkan sendiri. Dia bahkan meremehkan logam biasa. Menurutnya, senjata dari besi biasa tidak memiliki jiwa. Selain itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki kerjasama dengan Raja Xuanling. Raja menyediakan bahan langka untuk penempaan, dan sebagai balasan Master Lu akan membuat senjata bagi murid berbakat keluarga kerajaan dan tentu saja dengan syarat khusus. Karena Xiaoyan dan Mu Yingying bisa masuk ke lantai kedua istana bawah tanah, Master Lu secara alami mengira bahwa mereka adalah orang yang dikirim Raja Xuanling untuk menempa senjata. Mendengar itu, Xiaoyan langsung memanfaatkan situasi tersebut dan berkata, "Master Lu, kami memang datang untuk menempa senjata." Mu Yingying sebenarnya terkejut karena tujuan mereka adalah mencari kakaknya. Namun saat dia hendak berbicara, Xiaoyan tiba-tiba menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Benar kan Yingying?" Mu Yingying akhirnya hanya mengangguk. Dia tidak sepenuhnya mengerti rencana Xiaoyan, tetapi dia percaya kepadanya. Master Lu lalu berkata dengan nada tegas, "Walaupun aku bekerja sama dengan Raja Xuanling, jika yang kalian bawa hanyalah logam sampah, lebih baik kalian kembali. Aku tidak punya waktu untuk menambah bahan yang tidak berharga." Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Sebenarnya sejak lama dia memang ingin menemui Master Lu. Setelah mendapatkan induk besi misterius Yin Yang dari sebuah reruntuhan, dia berniat meminta sang master menempa ulang pedang abadi milik Mu Yingying yang telah kehilangan energinya setelah pertempuran di hutan mayat. Dengan bahan langka itu, Xiaoyan yakin pedang tersebut bisa memancarkan kekuatan sejatinya kembali. Akhirnya Xiaoyan mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya dan berkata,
Senior, saya ingin tahu apakah benda ini cukup layak untuk ditempa. Begitu melihat benda di tangan Xiaoyan, ekspresi santai Master Lu langsung berubah drastis. Matanya membelalak dan dia berseru dengan suara tidak percaya. Ketika Master Lu melihat benda di tangan Xiaoyan, dia langsung mengenalinya sebagai induk besi misterius Xinjiang. Reaksinya berubah seketika. Mata yang sebelumnya tampak malas tiba-tiba menjadi tajam dan penuh semangat. Bahkan tidak berkedip sedikit pun saat menatap benda tersebut. Di tangan Xiaoyan, induk besi misterius Xinjiang itu sudah menyatu menjadi satu bagian utuh. Xiaoyan sendiri tidak mengetahui alasan mengapa benda itu bisa menyatu. Tetapi jelas hal tersebut bukan sesuatu yang buruk. Master Lu yang menyadari apa yang dilihatnya langsung berseru dengan sangat terkejut. Sialan, ini benar-benar induk besi misterius Xinjiang. Dia berkata dengan penuh kegembiraan. Seumur hidupku aku belum pernah melihat benda ini secara langsung. Keberuntunganku benar-benar luar biasa. Dalam sekejap tubuhnya berkelebat dan dia sudah berdiri tepat di samping Xiaoyan. Karena terlalu bersemangat, bibirnya terus bergerak tanpa sadar. Bahkan beberapa kata kasar keluar dari mulutnya. Reaksi seperti ini sebenarnya wajar bagi seorang penempa senjata. Bagi mereka, bahkan penempaan langka sama berharganya dengan bahan obat bagi seorang alkemis. Begitu melihat material yang sangat berharga, mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihat sikap Master Lu yang terlalu bersemangat, Xiaoyan segera mengingatkannya dengan sopan. Senior Master Lu, dia memegang erat induk besi misterius Xinjiang di tangannya. Dari reaksi Master Lu saja, Xiaoyan sudah bisa menebak bahwa benda ini memiliki nilai yang luar biasa. Mendengar suara Xiaoyan, Master Lu buru-buru berpura-pura batu kecil untuk menenangkan diri. Dalam dunia kultivasi, bahan obat untuk membuat pil tingkat tinggi memang sangat berharga. Namun bahan yang digunakan untuk menempa senjata tingkat tinggi bahkan jauh lebih langka. Menurut perkiraan Master Lu, sepotong kecil induk besi misterius Xinjiang sebesar jari saja sudah cukup. Jika dipadukan dengan bahan tambahan untuk menempa senjata tingkat artefak abadi. Senjata tingkat abadi sendiri sudah cukup membuat para dosian merasa iri. Namun yang dipegang Xiaoyan bukanlah potongan kecil sebesar jari, melainkan sepotong besar seukuran kepalan tangan. Dengan ukuran sebesar itu, kemungkinan besar bisa ditempa menjadi beberapa senjata yang sangat kuat. Setelah sedikit menenangkan diri, Master Lu mulai berbicara dengan nada lebih ramah. Ngomong-ngomong, siapa nama adik kecil ini? Xiaoyan sempat berpikir sejenak sebelum menjawab. Yan Xiao. Begitu nama itu diucapkan, Mu Yingying yang berdiri di sampingnya tiba-tiba tertawa kecil. Dia tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan sedang menggunakan nama samaran, sehingga tidak bisa menahan senyumnya. Namun perhatian Master Lu sepenuhnya tertuju pada Xiaoyan, sehingga dia tidak menyadari reaksi Mu Yingying. Master Lu kemudian memuji. Yan Xiao, nama yang bagus. Lalu dia langsung bertanya tentang tujuan mereka. Adik kecil datang kemari untuk menempa senjata bukan? Senjata apa yang ingin kalian buat? Dia bahkan berkata dengan penuh kebanggaan. Aku adalah penempa senjata nomor 1 di Suantian. Tidak ada orang yang lebih hebat dariku dalam menempa senjata. Sambil menunjuk bahan di tangan Xiaoyan, dia menambahkan, dengan potongan induk besi misterius Xinjiang sebesar ini, aku bahkan bisa membuat setidaknya 3 senjata tingkat abadi. Namun jawaban Xiaoyan ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Dia kemudian menoleh kepada Mu Yingying dan berkata, Yingying, keluarkan benda itu. Mu Yingying sempat terkejut. Awalnya ia mengira Xiaoyan akan menggunakan bahan langka itu untuk memperkuat penggaris beratnya. Dia pernah mendengar dari kakaknya bahwa senjata yang kuat jika dipadukan dengan bahan langka dapat menjadi jauh lebih kuat. Namun Xiaoyan ternyata memiliki rencana lain. Dia menjelaskan, yang aku maksud adalah pedang rusak yang dulu kuberikan kepadamu. Mendengar itu hati Mu Yingying terasa hangat karena Xiaoyan ternyata ingin memperbaiki senjatanya. Dia segera mengangguk dan berkata, baiklah. Cahaya biru muncul dari tubuhnya. Lalu sebuah pedang abadi berwarna merah menyala muncul di tangannya. Pedang itu adalah pedang abadi rusak yang dulu didapat Xiaoyan di hutan mayat neraka. Namun karena energi di dalamnya sudah habis dalam pertempuran sebelumnya, pedang itu kini tampak redup seperti senjata biasa. Ketika Xiaoyan memegang pedang tersebut, dia masih bisa merasakan kekuatan api samar yang tersisa di dalamnya. Dia lalu berkata kepada Master Lu, Senior Master Lu, Junior ingin menggunakan induk besi misterius yang ini untuk menempa ulang pedang ini. Begitu melihat pedang merah itu, mata Master Lu langsung berbinar. Pedang yang bagus, ucap Master Lu. Xiaoyan cukup terkejut mendengarnya. Lalu dia bertanya, Senior bisa menilai hanya dengan melihatnya. Master Lu mengangguk dan menjelaskan, pedang ini bahkan di antara senjata tingkat abadi masih termasuk kelas atas. Namun dia juga menghela nafas dan menambahkan, sayangnya kerusakannya terlalu parah. Walaupun demikian, semangatnya segera kembali muncul. Hal itu karena Xiaoyan memiliki induk besi misterius Xinjiang. Dia lalu berkata dengan penuh keyakinan,
Dengan bahan sebanyak ini sebenarnya aku bisa membuat pedang baru yang bahkan lebih kuat dari pedang ini. Tetapi jika mengikuti idemu, memperbaiki pedang ini dengan menambahkan induk besi misterius Yin Yang dan beberapa bahan tambahan, kekuatan senjata ini bisa meningkat berkali-kali lipat. Dia bahkan memuji Xiaoyan. Bocah, kau benar-benar berbakat. Xiaoyan kemudian bertanya dengan tenang, Senior, apakah ada masalah? Master Lu langsung menjawab, tidak ada masalah. Dia menjelaskan bahwa meskipun bahan itu sangat sulit ditempa, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Do Bintang 9 tingkat 5, dia hanya membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Tunggu saja beberapa hari di sini, dan aku akan menyerahkan senjatanya dalam keadaan sempurna. Xiaoyan tersenyum dan berkata, kalau begitu Junior berterima kasih terlebih dahulu. Namun setelah itu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak tahu apakah Master Lu akan meminta bayaran besar atas pekerjaannya. Tak lama kemudian Master Lu kembali berbicara dengan nada agak ragu. Yan Xiao, tentang itu. Mendengar itu Xiaoyan langsung berpikir dalam hati bahwa pembicaraan tentang biaya mungkin akan dimulai. Namun ternyata Master Lu justru berkata dengan nada canggung, bisakah kau meninggalkan sedikit induk besi misteri Yin Yang untukku? Xiaoyan langsung terkejut dan berkata, apa? Master Lu segera menjelaskan dengan tulus. Sebenarnya aku seharusnya menempa senjata untukmu secara gratis, tapi bahan ini terlalu langka. Seumur hidupku belum pernah melihatnya. Dia lalu berkata dengan nada memohon, jadi bisakah kau meninggalkan sedikit untukku? Dia juga buru-buru menambahkan, jangan khawatir, aku pasti akan menempa pedangmu dengan sebaik mungkin. Dengan tambahan induk besi misterius Yin Yang, senjata ini pasti akan menjadi lebih kuat daripada senjata abadi lainnya. Melihat kesungguhan Master Lu, Xiaoyan justru tertawa ringan dan berkata, selama senjatanya berhasil diperbaiki, semua sisa bahan boleh digunakan oleh senior. Mendengar jawaban itu, wajah Master Lu langsung berseri-seri. Bagus, katanya dengan senyum lebar. Namun di balik senyum itu, mata Master Lu memancarkan kegilaan khas seorang penempa yang akhirnya memadatkan bahan langka yang selama ini ia dambakan. Pada saat ini, Xiaoyan melihat kilatan antusias yang hampir terlihat gila di mata Master Lu. Ekspresi itu membuatnya sedikit khawatir. Dalam hatinya dia bergumam pelan, berharap orang di depannya bukan seseorang yang terlalu terobsesi. Semoga orang ini bukan orang gila. Namun Master Lu justru tertawa keras, seolah tidak menyadari kekhawatiran Xiaoyan. Hahaha. Dengan sikap santai, dia mempersilakan Xiaoyan dan Mu Yingying duduk di dekat tempat penempaan. Dia menunjuk sebuah meja batu di samping tunggu dan berkata bahwa mereka sebaiknya tetap berada di sana selama beberapa hari ke depan. Menurutnya hal itu untuk menghindari masalah, sekaligus memberi mereka kesempatan melihat langsung proses penempaan senjata. Dia berkata dengan nada santai, kalian berdua duduk saja di sini. Beberapa hari ke depan sebaiknya kalian tidak pergi kemana-mana. Jika beruntung kalian bisa melihat proses penempaanku, itu akan sangat bermanfaat bagi kalian. Xiaoyan dan Mu Yingying memang tidak memiliki rencana pergi ke tempat lain. Karena itu Xiaoyan langsung menyetujui usulan tersebut. Baiklah, semuanya kami serahkan kepada senior. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengeluarkan dua benda dari cincin penyimpanannya. Induk besi misterius Yin Yang dan pedang abadi yang sudah rusak lalu menyerahkannya kepada Master Lu. Begitu menerima kedua benda itu, sikap Master Lu langsung berubah serius. Dia memegangnya dengan sangat hati-hati, bahkan menyentuhnya perlahan seolah sedang mengagumi harta langka. Sambil mengamati kedua benda itu, dia bergumam pelan. Semuanya benar-benar harta yang luar biasa. Di balik sikap tenangnya, Master Lu sebenarnya sudah memiliki rencana besar dalam pikirannya. Dia sama sekali tidak meragukan identitas Xiaoyan dan Mu Yingying. Bagaimanapun, Raja Sualing pernah mengatakan bahwa siapapun yang mampu memasuki lantai kedua istana bawah tanah berhak meminta penempaan senjata darinya tanpa syarat. Karena itu Master Lu berasumsi bahwa keduanya pasti sudah mendapatkan izin dari Raja Sualing. Namun alasan sebenarnya dia menahan mereka di tempat itu bukan hanya karena aturan tersebut. Master Lu sedang bersiap melakukan sesuatu yang sangat penting. Jika tidak ada orang yang menyaksikan hasil karyanya, dia merasa semua usahanya akan terasa sepi dan kurang berarti. Di seluruh wilayah Suantian, Master Lu dikenal sebagai satu-satunya orang yang mampu menempa artefak tingkat abadi dengan kekuatan Kaisar Do Bintang 9 peringkat 5. Pedang yang dibawa Xiaoyan sebenarnya sudah termasuk senjata tingkat abadi. Tetapi dengan tambahan induk besi misterius Yin Yang, Master Lu berniat melakukan sesuatu yang lebih besar. Dia ingin mencoba menempa pedang abadi yang memiliki kesadaran sendiri. Dengan kata lain, dia ingin menciptakan roh artefak. Dalam banyak hal, proses menempa senjata sebenarnya mirip dengan proses memurnikan pil. Keduanya membutuhkan pengandalian api, bahan yang tepat, serta ketelitian tinggi. Namun meskipun Master Lu sudah pernah menempa beberapa artefak abadi, dia belum pernah berhasil membuat artefak yang memiliki roh senjata.
Padahal di dunia senjata abadi, keberadaan roh artefak merupakan perbedaan yang sangat besar. Senjata yang memiliki roh jauh lebih kuat dan memiliki potensi berkembang. Dulu, Master Lu tidak bisa melakukannya karena kekuatannya belum cukup dan bahan yang dimilikinya terlalu terbatas. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Dengan bahan langka seperti induk besi misterius Yin Yang, dia akhirnya melihat peluang untuk mewujudkan ambisinya. Sementara itu Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia hanya berharap Master Lu benar-benar mampu memperbaiki pedang itu dengan baik. Kemudian dia berkata pelan, "Semoga orang ini tidak mengecewakan kita." Setelah itu, Xiaoyan langsung menutup mata dan mulai berkultivasi. Baginya, setiap momen adalah kesempatan untuk meningkatkan kekuatan. Mo Yingyi yang duduk di sampingnya memperhatikan Xiaoyan dalam diam. Dia melihat bagaimana Xiaoyan selalu memanfaatkan setiap waktu untuk berlatih, seolah tidak pernah ingin menyanyiakan satu detik pun. Namun dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan pikiran yang tidak jelas. Sementara itu Master Lu sudah mulai bekerja. Dengan suara tegas dia memerintahkan, "Nyalakan api." Dia tidak ingin membuang waktu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memurnikan induk besi misterius Yin Yang sebagai persiapan untuk menempa artefak abadi. Namun sebenarnya ada satu hal yang tidak ia katakan kepada Xiaoyan. Bagi seorang penembak sekelas dirinya, memperbaiki pedang abadi yang rusak sebenarnya sangat mudah. Bahkan dia tidak perlu menggunakan induk besi misterius Yin Yang untuk sekedar memperbaikinya. Namun karena Xiaoyan ingin menambahkan bahan langka itu ke dalam pedang, Master Lu tentu saja merasa senang. Bahan seperti itu sangat jarang ditemukan. Begitu perintahnya terdengar, api langsung menyala di tungku penempaan. Induk besi misterius Yin Yang yang berada di atas plafon penempaan segera diselimuti oleh nyala api yang sangat terang. Meskipun api tersebut tidak sekuat api suci atau api surgawi, kekuatannya tetap jauh melampaui api biasa. Pedang abadi yang rusak perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh ketika dibakar oleh api itu. Namun berbeda dengan pedang tersebut, induk besi misterius Yin Yang tetap kokoh seperti batu, namun sama sekali tidak terpengaruh oleh panas yang menyala di sekitarnya. Sementara itu ketika lantai kedua istana bawah tanah sedang sibuk dengan proses penempaan, Ventian dan kelompoknya telah berhasil memasuki lantai ketiga istana bawah tanah. Sebelum melangkah lebih jauh, Ventian terlebih dahulu memastikan rencana mereka berjalan dengan baik. Dia menoleh ke belakang dan bertanya kepada Su Jin yang baru saja menyelesaikan susunan formasi pembatas. Bagaimana susunan larangannya? Su Jin menjawab dengan tenang, "Sudah selesai. Dengan larangan ini, Xiaoyan dan yang lainnya pasti tidak akan bisa masuk." Setelah mendengar laporan itu, Ventian berbicara kepada semua orang dengan nada yang sangat serius. Dia menegaskan bahwa misi kali ini sangat penting dan tidak boleh gagal. "Dengarkan baik-baik. Rencana kali ini hanya boleh berhasil dan tidak boleh gagal. Mungkin ini adalah tindakan terakhir kita." Semua ahli kuat yang berada di sekitarnya langsung menjawab dengan tegas, "Baik." Namun Ventian tetap mengingatkan mereka untuk tidak bertindak ceroboh. Keselamatan tetap yang utama. Jika keluarga kerajaan Suwali memiliki bala bantuan atau muncul ahli misterius lainnya, kita harus segera mundur. Mengerti? Mereka kembali menjawab serempak. Mengerti. Mereka semua tahu bahwa mereka adalah kekuatan utama Pavilion Fengxiang. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kekuatan sekte tersebut akan melemah dan kemungkinan besar akan ditekan oleh sekte lain. Setelah semuanya siap, Ventian memberi perintah singkat, "Ayo kita pergi." Begitu kata-kata itu terucap, mereka semua berjalan menuju tirai cahaya yang menjadi pintu menuju lantai ketiga istana bawah tanah. Istana bawah tanah ini memiliki struktur yang sangat aneh. Tidak ada lorong yang menghubungkan tiap lantai. Satu-satunya cara untuk bergerak adalah memasuki lapisan berikutnya melalui ruang khusus. Bagaimana anggota keluarga kerajaan Suwaling bisa keluar masuk dengan bebas? Kemungkinan besar karena mereka memiliki rahasia khusus dari istana bawah tanah tersebut. Sementara Ventian dan kelompoknya yang tidak mengetahui rahasia itu hanya bisa bergerak lapis demi lapis. Selain itu, setiap lantai istana bawah tanah tampaknya merupakan ruang yang benar-benar terpisah. Tidak diketahui berapa banyak sumber daya yang telah digunakan keluarga kerajaan Suwaling untuk membangun istana bawah tanah 7 lapis ini. Ketika mereka tiba di lantai ketiga, pemandangan yang muncul di depan mereka cukup mengejutkan. Lantai tersebut ternyata berupa padang rumput yang sangat luas. Rumput hijau tumbuh subur di seluruh area, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Selain hamparan rumput itu, hampir tidak ada apapun yang terlihat. Melihat pemandangan itu, Li Mengseng yang berjalan di depan tidak bisa menahan rasa herannya. Ini lantai ketiga istana bawah tanah. Dia menambahkan dengan nada bingung. Ruang yang aneh. Dia kemudian melihat sebuah legenda tentang istana bawah tanah. Bukankah setiap lantai memiliki penjaga? Tapi di padang rumput ini, di mana penjaganya? Semua orang segera memeriksa sekeliling, tapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pada saat itu, Sulau tiba-tiba menoleh kepada Ventian dan berkata,
Pemimpin pavilion, biar aku yang maju. Dia tampaknya sudah merasakan keberadaan seseorang yang tersembunyi di padang rumput itu. Vientiane mengangguk. Baiklah, dia tidak ingin menunjukkan seluruh kekuatannya terlalu cepat. Begitu mendapat izin, tubuh Zulau langsung menghilang dari tempatnya. Dan pada saat yang sama, terdengar suara marah dari padang rumput. Siapa di sana? Penjaga lantai ketiga rupanya telah merasakan kehadiran orang asing. Padang rumput yang tampak damai itu sebenarnya menyimpan bahaya tersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin. Keluar! Rumput hijau di tanah tiba-tiba bergerak dan berkumpul menjadi satu. Dalam sekejap rumput itu berubah menjadi seorang wanita parubaya. Tubuh wanita tersebut berwarna hijau sepenuhnya. Bahkan kulitnya pun berwarna hijau. Melihat sosok itu, Zulau sedikit mengerut kening. Jadi kau penjaga lantai ketiga istana bawah tanah. Dia merasa sedikit heran karena kekuatan wanita itu hanya berada pada tingkat Kaisar Do bintang 8 sempurna. Wanita itu mendengus dingin dan berkata dengan tegas, "Kalian pikir bisa masuk ke istana bawah tanah sesuka hati?" Kemudian dia memperingatkan mereka, "Pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Namun sebenarnya di dalam hatinya, wanita itu tahu bahwa dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Zulau. Karena itu dia mencoba menakut-nakuti lawannya dengan kata-kata terlebih dahulu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.